Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jafar Shadiq dengan NPM 247830022. Eh, pada pada video vlog kali ini saya akan membuat video vlog praktikum simulasi menggunakan Walkwi pada pertemuan kelima, yaitu di sini membuat rancangan sistem perangkat keras yang terintegrasi dengan berbagai sensor dan akuator serta mengimplementasikan logika adaptasi berbasis konteks. Di sini kita membuat sistem mampu merasakan konteks lingkungan seperti cahaya, suhu, atau kelembaban dan memberikan respon yang sesuai secara otomatis tanpa intervensi manusia. Kemudian menggabungkan beberapa input seperti sensor untuk mengontrol beberapa output sekaligus menggunakan struktur kendali C++ yang kompleks. Kemudian di sini komponennya itu ada ESP32, DHT, dan LDR. Ya, langsung saja ke prakteknya, yaitu di sini ada sensor DHT22 dan di sini ada LDR. Kemudian di sini ada servo, kemudian ini ada relay dan ada satu LED untuk sebagai indikator gelap dan terang. Kemudian di sini saya jelaskan, di sini pada pin di LDR1 itu dia kesambung di pin ESP32 3 volt. Kemudian di sini LDR1 itu tersambung di pin eh, di pin 34. Kemudian di sini kita masuk ke sensor DHT22. Sensor DHT22 di sini VCC-nya itu tersambung di 3 volt di pin 3 volt ISP32. Kemudian pin SDA-nya itu tersambung ke dalam pin ISP32 yang ke pin 4. Kemudian eh, untuk yang ground ini akan masuk ke ground di ISP. Kemudian kita masuk ke servonya, yaitu di sini servo 1 ground itu akan masuk ke ground. Kemudian pin servo 1 V plus itu akan masuk ke pin ESP32 yang 5 volt. Kemudian pin PWM ini akan masuk ke pin PWM itu akan masuk ke pin 18. Kemudian kita masuk ke relay. Yang pertama di sini VCC relay itu masuk ke 5 volt, pin 5 volt. Kemudian eh, relay yang ground ini akan masuk ke ground di ESP32. Kemudian relay 1 in ini akan masuk ke pin 19. Kemudian kita akan masuk ke penjelasan code-nya. Yaitu di sini ada include DHTH, include ESP32 servo H. Ini sebagai library pada sensor DHT dan sensor ESP32 servo. Kemudian di sini define ini untuk mendefinisikan pin-pin pada perangkat-perangkat yang tersambung di ESP32, yaitu di sini ada define DHT pin 4 yang berarti DHT ini itu pinnya menyambung ke pin 4. Kemudian di sini define DHT22. Define DHT type 22. Kemudian define LDR pin 32 yang berarti di LDR ini masuk ke pin 32. 34, salah. Kemudian define LED pin 23 yang berarti LED ini akan masuk ke pin 23. Kemudian define relay pin 19 yang dimana berarti relay ini akan masuk ke dalam pin 19 di ESP-nya. Kemudian servo itu akan masuk ke pin 18. Dan di sini masuk DHT type
DHT pin, DHT type. Ini untuk supaya DHT itu bisa membaca suhu. Kemudian servo ini digunakan untuk seperti tadi ya. Di sini servo itu digunakan mana tadi? Sebagai akuator atau mengontrol dari semua perangkat ini. Kemudian di sini ada masuk ke programnya yaitu void setup. Kemudian serial begin ini untuk menghidupkan menampilkan data ke monitor. Kemudian DHT begin ini untuk menghidupkan sensor DHT. Kemudian pin mode LED output yang berarti pin mode ini sebagai pin mode LED ini sebagai output, LED pin sebagai output. Kemudian pin mode relay pin itu juga sebagai output relay untuk menghidupkan servonya, untuk menghidupkan mesin. Kemudian servo attach servo pin ini untuk menghubungkan pin PWM ini ke pin ESP32. Kemudian servo write 0 ini yang berarti posisi awal pada servo itu tepat pada 0 derajat. Kemudian print smart system start yang berarti program telah berjalan. Kemudian void loop, program void loopnya di sini float suhu sama dengan DHT read temperatur yang berarti di sini read temperatur itu atau DHT membaca suhu kemudian disimpan di dalam variabel suhu ini. Kemudian integer IDR value yang berarti analog read itu membaca dari LED pin untuk memunculkan LED pin ini. Kemudian if is none suhu dan ini berarti memanggil variabel suhu. Kemudian serial pin sensor error yang ini nih untuk ketika ketika programnya ketika DHT-nya tidak berjalan atau suhunya tidak terdeteksi itu akan muncul sensor error seperti ini. Kemudian ini ada integer brightness map IDR value 0 4095 dari 0 sampai 225. Ini menggunakan map tadi. Map menggunakan map. Kemudian ini untuk mengontrol LED-nya. If IDR value di bawah 2000, maka digital write light pin itu berarti LED ini akan hidup. Kemudian jika IDR value-nya di atas dari 2000, maka digital write pin LED pin-nya itu akan mati atau low. Di sini kita masuk ke kontrol servo dan relay, yaitu di sini ada string pompa status dan string pintu status. Kemudian jika suhu di atas 30 derajat, maka digital write relay pin itu akan hidup dan servo.write 90 derajat ini berarti servo itu akan bergerak ke angka 90 ke posisi 90 derajat. Kemudian di sini akan ada status yaitu pompa status on. Kemudian pintu status terbuka. Jika suhunya di atas 30. Dan jika suhu di bawah 30, maka relay pin akan mati atau servo itu berada di posisi 0 derajat dan pompa status off, kemudian pintu status tertutup. Kemudian di sini ada serial print untuk memunculkan
memunculkan data di saat kita running. Kemudian di sini ada suhu, ada LDR yang dengan nama variabel LDR value, suhu, pompa itu ada pompa status, kemudian pintu air itu adalah pintu status nama variabelnya. Kemudian ini delay-nya adalah 2000 ataupun 2 detik. Sekarang kita coba untuk running. Nah, di sini posisi awal suhu itu berada di minus 24 derajat, yang dimana seharusnya di sini posisi dari servo itu masih 0 derajat, yang berarti di sini pompa itu off dan pintu air tertutup. Kemudian kita coba ubah derajatnya di atas 30 derajat. Nah, ketika suhu di atas 30 derajat, yaitu di sini kita setting 42 derajat, maka pompa itu akan on, pintu air akan terbuka, yang dimana di sini itu servo sudah berubah posisi menjadi 90 derajat. Coba kita ubah lagi menjadi, nah servo akan tertutup. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.